Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada, kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena begitu luar biasa Tuhan mengasihi hidup kami. Kami boleh menikmati pemeliharaanmu sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 33. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberinya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadaku, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan, pembacaan kita ini diberikan satu tema, lakukan dengan setia. Ya. Ibarat perjalanan hidup ini membutuhkan rambu atau petunjuk untuk memastikan kita tetap berada pada jalur yang benar. Kata sesat selalu berkorelasi langsung dengan situasi saat seseorang tidak berada pada jalur yang seharusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat adalah pedoman bagi bangsa Israel dalam menjalani dan menata eksistensi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, dalam Ulangan 5, bagian dari rangkaian peringatan peristiwa perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Horeg, di ayat yang kedua,
Perjanjian itu disertai dengan pemberian hukum Taurat untuk mengatur hidup bangsa Israel berdasarkan 10 perintah Allah. Selain memproklamasikan kembali 10 perintah Allah, Musa juga mengingatkan situasi ketika perintah dan ketetapan itu disampaikan Allah secara langsung. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa di kala itu. Karena setiap makhluk mendengar suara Allah secara langsung maka pasti akan mati. Jurang antara kekudusan Allah dan keberdosaan manusia memang menjadi salah satu tema sentral dalam 5 kitab Musa. Ya, anehnya pada peristiwa di Gunung Horeg, perjumpaan dengan Allah tidak mendatangkan kematian, melainkan Allah memperkenankan mereka tetap hidup. Nah, dalam ketakutannya bangsa Israel berkomitmen untuk mendengar dan melakukan ketetapan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal itu disukai oleh Allah dan mendatangkan kehidupan dan berkat. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, di tengah kehidupan yang kehilangan daya hukum, kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada ketetapan Allah. Jika segenap jalan yang telah ditentukan Tuhan dijalani dengan setia, maka kehidupan dan berkat dianugerahkan kepada kita. Ya, baiknya kita menutup renungan ini dengan mengingat perkataan Yesus bahwa Dia mengatakan dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 16a, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan kehidupan kita ini tidak pernah terluput dari yang namanya masalah. Lakukanlah itu dengan setia dan tentunya bahwa kita terus berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, firman-Mu kembali menguatkan bahkan meneguhkan iman kami. Kami percaya dan kami yakini bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Engkau sempurnakan sukacita mereka, baik itu mendapatkan berkat melalui pekerjaan, melalui kenaikan jabatan dan sebagainya. Kami percaya bahwa itu semua pemberian dari Tuhan. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan kehidupan. Kami berdoa kepadamu, Engkau senantiasa sebagai Allah yang luar biasa, memberikan jalan keluar bagi anak-anak Tuhan yang terus berserah dan berseru kepadamu. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam menjalani perkuliahan, Tuhanlah yang akan menyertai kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhannya, Tuhan pelihara dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut mereka. Dalam masa usia ini, biarlah mereka terus menikmati kasih dan pemeliharaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan topang dan pelihara dalam kasih-Mu. Berdoa untuk kegiatan kami saat ini Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.